Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan makan, silakan minum sahur sampai nampak benang putih dari benang hitam, maksudnya fajar. Kemudian Allah mengatakan tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu dari mulai terbit fajar ilal lail sampai malam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanyakan ada 3 tentang fikih zikir pagi petang. Ya. Yang pertama, ketika mau masuk waktunya, terakhirnya, batas waktu akhirnya, yaitu mau muncul matahari ataupun mau terbenam matahari, mungkin karena kita ada uzur atau ada kegiatan, baru teringat pas mau mendekati batas akhirnya. Apakah kita baca semua atau sebagian saja yang kita hafal, atau sebagian saja yang penting, mungkin yang tidak ada perdebatan di dalamnya, ataukah kita baca sebagiannya dulu atau 1/5-nya dulu, nanti setelah kegiatan mungkin jam 9 atau jam 10 pagi atau sore baru kita lanjutkan sisanya. Yang kedua, ketika mungkin jam-jam 9 atau jam 10 pagi, kalau baru teringat, apakah kita tetap membaca zikir pagi petang, ataukah sebagiannya saja, atau semuanya? Yang ketiga, yang terakhir, batas minimal dikatakan dia berzikir pagi dan petang. Apakah 1 atau berapa jumlahnya baru dikatakan zikir pagi petang? Jazakumullah khair. Baik, Bapak Abu Muhammad, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz, mungkin bertanya tentang zikir pagi petang. Ya. 3 pertanyaan. Ini pelajaran ini kali ini. Nah, Ustaz. Ala kulli ya, kawan. Jadi ana pertanyaan-pertanyaan semacam itu tuh senang menunjukkan bahwasanya kita itu semangat di dalam mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW. Dan itu adalah satu kemuliaan bagi seorang muslim tatkala orang itu semangat dalam menjalankan zikir pagi dan petang, karena itu adalah merupakan benteng, merupakan baju besi, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi orang baca zikir pagi dan petang itu kayak baju besi tatkala mau perang itu. Jadi wong itu jadi kuat, jadi kokoh, itu karena dia memakai benteng hidup, benteng untuk keamanan dirinya. Itu yang pertama. Adapun masalah pertanyaan tadi, pertama, jadi harus difahami para jamaah sekalian, tidak ada dalil yang menunjukkan zikir pagi dan petang lengkap. Jadi satu dalil zikir pagi petang dari A sampai Z, satu rentetan itu nggak ada. Satu rentetan itu nggak ada. Yang ada itu dalil penggal-penggalan. Jadi fulan, sahabat fulan meriwayatkan ini, sahabat fulan meriwayatkan itu, sahabat lain meriwayatkan sana gitu. Kemudian oleh para ulama, semua yang berkaitan dengan zikir pagi petang itu dikumpulkan jadi satu. Akhirnya itu yang ditulis di buku-buku zikir pagi dan petang itu. Dimulai dari ayat kursi, kemudian qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sayyitul istighfar. Biasanya menurut urutan itu. Kemudian sampai belakangan. Yang Anas ini nggak tahu kalau jumlahnya 24, jadi kan mana tahu tadi. Jadi pokoknya itu. Jadi semacam itulah. Dengan kondisi itu, maka orang itu dianggap telah zikir pagi dan petang apabila baca satu di antara zikir tersebut. Maka telah dianggap sebagai orang yang zikir pagi dan petang. Contoh, tatkala orang itu mengatakan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut, gitu ya, wa ilaikan nusyur. Jadi misalkan begitu, maka maka dia satu aja dianggap telah zikir pagi. Kalau kemudian dia sore membaca Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir, gitu ya, maka dianggap sudah zikir pagi, sudah zikir petang. Meskipun zikir ini kalau dibaca lengkap, dibaca semua, itu yang utama. Karena per zikir itu memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh zikir yang
lain. Zikir yang saya baca tadi beda dengan sayyidul istighfar, beda dengan a'udzu bikalimatillahi tammati minasyarri ma khalaq, beda dengan raditu billahi robba, beda dengan ini, keutamaannya itu beda-beda. Maka semakin banyak yang kita baca, semakin lengkap apa yang ada keutamaan dalam zikir-zikir tersebut. Tapi kalau pertanyaannya, batas minimal orang itu telah dianggap zikir pagi, yaitu tadi satu di antara zikir-zikir tersebut. Bagaimana kalau sore orang itu dianggap telah berzikir sore, petang, apabila dia telah membaca satu di antara waktu tersebut atau di antara zikir-zikir tersebut. Allah, itu yang pertama. Yang kedua, tentang masalah waktu. Masalah waktu zikir pagi dan petang itu terjadi polemik berkepanjangan di kalangan para ulama. Tapi pendapat yang paling menerapkan hati Anda secara pribadi adalah apa yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Kalimut Thayyib dan Al-Wabilus Sayyib. Juga disebutkan oleh para ulama-ulama yang lain. Jadi waktu pagi dan petang itu mengikuti putaran waktu harian. Putaran waktu harian. Jadi Jadi waktu yang dalam kalender syar'i itu menggunakan kalender hijriah, bukan kalender nasional. Jadi maghrib itu awal malam. Begitu tenggelamnya matahari itu adalah awal malam. Dari mana kita tahu kalau itu adalah malam? Karena Allah menyebutnya malam. Maghrib itu Allah menyebutnya malam. Perhatikan ayat tentang masalah puasa. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Silakan makan, silakan minum sahur sampai nampak benang putih dari benang hitam. Maksudnya fajar. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa itu dari mulai terbit fajar ilal lail sampai malam. Dan puasa itu sampai maghrib. Berarti maghrib itu sudah disebut lail, sudah disebut sebagai malam. Itu sampai subuh, sampai adzan fajar, sampai terbit fajar itu malam. Itu malam. Maka sebelum subuh itu kita akan menambahkannya sulusul lail, sepertiga malam terakhir. Waktu sahar itu, waktu sahar. Lah kalau subuh itulah waktu sabah, waktu pagi. Subuh itulah waktu pagi sampai terbit matahari. Begitu terbit matahari, pindah namanya waktu duha. Namanya waktu duha sampai zuhur. Namanya zuhur. Zuhur sampai asar itulah waktu zuhur, waktu siang. Lah, asar sampai maghrib itulah waktu masa. Waktu petang kalau kita mengatakan, atau waktu sore, disebut sebagai waktu asar atau disebut sebagai waktu masa. Jadi waktu masa. Makanya zikir pagi itu waktunya dari azan subuh, bukan dari selesai sholat subuh ya, dari azan subuh, terbit fajar sampai tenggelam matahari, sampai terbit matahari. Zikir petang itu dari masuknya waktu asar sampai tenggelamnya matahari. Itu yang asli. Adapun kalau kemudian sibuk, kemudian terlupakan, kemudian jadi banyak urusan, kemudian apa, kemudian dia itu zikirnya itu dilakukan setelahnya, waktu duha misalkan masih zikir pagi, ba'da maghrib misalkan masih zikir petang, nggak ada masalah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir itu bukan sesuatu yang sulit kok. Kenapa bukan sesuatu yang sulit? Ya kalau dibaca semua itu memang butuh waktu. Harus duduk di masjid moco, apalagi gak hafal. Apalagi yang sampai 10 kali, 100 kali itu maksudnya itu butuh waktu lah. Ya pas orang umroh, pas orang iktikaf itu enak. Tapi kan dikejar-kejar kalau harus masuk kantor, harus aktivitas ini, aktivitas itu terkadang orang itu terlalaikan. Makanya zikir pagi dan petang itu bisa terlaksana sebagai orang zikir apabila membaca salah satu di antara zikir tersebut. Apalkan aja, terutama yang kita anggap paling penting. Wallahu a'lam.